Cara yang pertama dilakukan Nabi setelah pulang solat Idul Adha, fadzabahahuma biyadihi. Nabi memotong dengan tangannya sendiri, yusammi wa yukabbir. Dia sebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, bertakbir, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Kemudian setelah itu, akala min kabidi udhiyatihi. Nabi memakan sebagian hati hewan kurban. Ini disuruh makan. Fakulu minha. Quran menyuruh, fakulu, makanlah minha, sebagiannya. Lalu diambil hatinya sesuap. Kenapa tak dagingnya? Daging lama masaknya. Hati ini lembut, potong, cuci, kasih garam, panggang, makan. Itulah makanan yang pertama masuk ke mulut Nabi pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu sisanya, fakulu minha, makan sikit sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Ini cara yang paling afdal. Makan sikit, sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Lalu cara yang kedua, dua versi. Cara kedua, wa yatasaddaqa bi sulusihi li ahli baitihi. Ini kambing satu, sepertiga untuk ahli bait, keluarga di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi cara yang kita buat selama ini, kita ambil 2 kupon, itu baik, tak sampai sepertiga. Adapun membagi daging banyak, lalu kemudian ada yang mengambil, diambilnya, dimasak, dibagi makan ramai-ramai. Itu yang dimakan itu punya siapa? Pemiliknya 3 di situ. Pekurban, tetangga, sahabat, kerabat, fakir miskin. Belum jelas punya siapa yang dimakan. Lalu dimakan yang belum jelas status kepemilikannya, sama makan benda haram. Na'udzubillah. Pak Ustaz, kalau kami tunggu pembagian jam 1 baru dibagi, panitia mau makan, lalu bagaimana solusi jalan tengahnya? Dipanggil yang berkurban 7 ekor. Pak, mari kemari. Bapak yang berkurban 7 orang, 1 ekor sapi. Ya, kami minta jatah bapak tu sepertiga ya. 1 sapi itu kan dagingnya 70 kilo. Minta 23 kilo, karena dia jatah dia sepertiga situ. Pak, jatah bapak yang 23 itu untuk kami ya. InsyaAllah tak ada yang menolak, ambillah. Itulah yang dimasak, yang izin dia. Yang lain itu tak usah. Itu satu-satu solusi cara. Kalau tidak, dikhawatirkan kita makan haram. Wallahu a'lam. Karena di dekat masjid itu ada kubur, berarti selama di Masjid Nabawi dia tak solat di masjid. Karena di dalam Masjid Nabawi itu ada kubur. Kalau dia berdalih di dalam Masjid Nabawi itu kan kubur Nabi Muhammad, Nabi tak apa-apa. Yang Nabi itu kan Muhammad. Yang di samping Nabi Muhammad ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Lalu apa makna tak boleh sujud ke kubur? La tasjudu, janganlah kamu sujud ke kubur. Ini kubur, sujud dia ke kubur, menyembah kubur. Hadis ini bercerita tentang apa? Hadis ini menyindir orang Bani Israel yang menyembah makam-makam pendeta mereka. Sekarang yang ada di Vatikan, di Roma, yang mereka sembah itu makam Santo Thomas. Namanya Thomas. Santo artinya orang suci. Orang suci tak berdosa, namanya Santo Thomas. Dibangunlah makamnya, sujudlah dia ke situ. Saya mau menengok mana orang Kampar kiri hilir yang menyembah kubur. Tak ada. Tak ada. Adapun kenapa setiap ada masjid, perhatikanlah di mana-mana masjid, umumnya masjid-masjid kerajaan, pasti ada masjid, ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah ada kubur. Masjid Sahabudin Kerajaan Siak Seri Indrapura ada kubur. Masjid Kerajaan Melayu Delhi Al-Masud Medan ada kubur. Kubur dibuat di dekat masjid, bukan orang masjid minta ke kubur. Kubur itu minta doa dari orang masjid. Maka kalau kita dimakamkan dekat masjid, tiap hari berapa kali dapat salam? Orang yang solat sebelum dia lewat kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Kalau dimakamkan dekat masjid, bukan orang masjid itu minta ke kubur.
Tak satu pun orang masjid minta ke kubur. Orang kubur itulah minta doa dari orang yang dari masjid. Oleh sebab itu pemahaman bahwa tak boleh sujud ke kubur itu makna hadisnya dijadikannya kubur orang-orang soleh itu sebagai tempat beribadah. Itulah pesan Nabi sebelum meninggal. La'anallahu al-yahud wan nasara, la'anallahu al-yahud wan nasara, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa ya Rasulullah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat solat, tempat beribadah. Itulah tak boleh. Dan kita tak ada satu pun. Tunjukkanlah mana. Kalau dia buat samping, ada dinding, dinding kiri, dinding kanan, dinding depan, maka tak satu pun kita sujud ke kubur karena meminta ke kubur. Kalau nanti dia tetap berdalil setiap tanah yang ada kubur maka tak boleh solat di tempat itu. Orang yang mengatakan demikian, dia tak akan solat di masjid manapun. Kenapa? Karena setiap tanah ni kalau diurut-urut pasti ada kuburnya. Okey, di sebelah sini tak ada kubur, sebelah sini tak ada kubur, depan tak ada kubur. Kalau terus ke depan sana, bumi ini kan bulat nih. Kalau terus ke depan, apa jamin tak ada kubur? Tetap berjumpa kubur. 1 kilometer ke depan ada kubur depan. Oleh sebab itu, makna hadis itu dipahami tak boleh sujud ke kubur karena meminta kepada yang ada di kubur, dan kronologinya menyindir orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah makam-makam Nabi dan orang saleh di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya berarti orang ini salah persepsi lah kalau begitu. Karena ada, bukan di tempat lain, bahkan di sini sendiri ada. Itu makanya supaya nggak keliru, supaya tidak jadi bahan pembicaraan, itu makanya saya tanya. Terima kasih. Makanya pengajian itu dibuat pengajian yang menyelesaikan masalah. Jangan masalah dibahas di kedai kopi. Duduk dari maghrib ke isya 45 menit. Pengajian kita malam ini mengkaji masalah kubur dekat masjid. Tuntas, selesai. 30 materi, 15 menit tanya jawab. Apa lagi masalah minggu depan? Masalah mengusap kepala. Satu mengatakan begini, satu mengatakan 3 helai, satu mengatakan mesti semua. Bahas. Jumat depan kaji lagi. Apa masalahnya? Kita akan bahas masalah laki perempuan menyentuh, batal atau tak batal. Jadi pengajian di masjid itu menyelesaikan masalah, tapi tak pula berdasarkan menurut saya. Pakai kitab, pakai buku, nampak dalilnya. Oh, ini dalilnya lebih kuat, oh ini dalilnya tak kuat. Oleh sebab itu, maka saya selalu menyarankan masjid-masjid itu dibuat kajiannya singkat, padat, bermakna, dan masalah selesai. Bukan hari Senin mengkaji sabar, hari Rabu mengkaji sabar, khutbah Jumat sabar, giliran sandal hilang mengamuk juga, tak menyelesaikan masalah. Pertama, masalah niat. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Kalau puasa niatnya itu sebelum sahur pada puasa fardu, sedangkan puasa sunat boleh di waktu pagi. Misalnya pada saat pagi jam 8 tiba-tiba tidak ada makanan, maka kita boleh mengatakan besok, misalnya hari Ahad, begitu pagi tidak ada makanan, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat sah. Nabi melakukannya, hadis sahih, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, dengan syarat dari mulai subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Yang sudah makan lontong sayur 2 piring nggak boleh bilang saya izan ana shaim.
Tapi niat boleh di tengah perjalanan. Nah, dengan sholat berbeda. Sholat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah. Sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar. Qasad, ta'arad, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir. Dari A sampai bar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki, niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Oh, salat zuhur aja lah. Itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat, at-talaffuz bin niat. Letak niat